Aksi salah seorang konsumen salah satu produk minuman yang menyampaikan kritik produk di media sosial justru berujung somasi. Kritik terhadap brand maupun pejabat publik di media sosial haruslah berdasarkan data dan fakta agar tidak berujung somasi. Beberapa hari terakhir ramai di media sosial terkait kritikan seseorang dengan akun @gandoy saat membeli sebuah produk minuman. Melalui akun Twitternya, ia mengkritik produk yang ia beli dan menyamakan rasanya dengan 3 kg gula. Namun kritikan itu juga disampaikan dengan menggunakan kata-kata yang tidak pantas. Kritikan itu pun mendapat reaksi dari pihak perusahaan yang kemudian melayangkan somasi. Pihak perusahaan menilai pernyataan Gandhi atas rasa produk bersifat subjektif. Selain itu, pihak perusahaan juga menyatakan mereka telah menyiapkan opsi lain sesuai kebutuhan konsumen. Meskipun sang konsumen telah menyampaikan permintaan maaf, tetapi konflik yang sempat terjadi ini pun ramai diperbincangkan di media sosial. Ada pihak yang menyoroti cara untuk mengkritik sang konsumen, tetapi ada juga yang menyayangkan sikap perusahaan yang dinilai tak bijak menyikapi kritik. Sebelumnya pada tahun 2021 lalu, jagat media sosial ramai dengan perbincangan terkait surat keberatan produk autor terhadap kualitas video review produk yang dibuat oleh salah satu konten kreator. Padahal video review tersebut tidak berisi kritikan terhadap produk tersebut. Dalam surat keberatan tersebut terdapat 3 poin, yakni kualitas video review produk yang dinilai kurang bagus sehingga bisa membuat produk terlihat berbeda, audio yang mengganggu hingga setting lokasi yang dinilai tidak sesuai. Kritikan pihak perusahaan ini pun menjadi ramai karena sang konten kreator melakukan review secara cuma-cuma dan justru dinilai seharusnya menguntungkan perusahaan. Perkembangan media sosial yang pesat kini memang membuat orang tak lagi khawatir untuk menyampaikan pendapatnya secara terbuka. Tetapi yang harus diingat, setiap kritikan yang disampaikan seharusnya berdasarkan data dan fakta agar tak berlanjut ke jalur hukum. Bijak dan santun dalam bersosial media serta tidak mudah terprovokasi dengan konten yang ada penting dilakukan agar semua pihak, baik konsumen maupun produsen, tidak dirugikan. Tim Liputan Metro TV. Ya pemirsa, lalu bagaimana cara aman dan bijak mengkritik melalui media sosial akan kita tanyakan langsung kepada Koordinator Gerakan Bijak Bersosmed Enda Nasution. Kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang Enda. Kalau saya menyapanya seperti itu ya. Enda, semoga sehat selalu. Enda, menanggapi fenomena yang terjadi terkait kritik di media sosial yang berujung somasi, sebetulnya apa ini? Memagari supaya semua orang memang bijak dan santun di sosial media atau justru mengerang kita tidak bisa bebas beropini. Kang Enda melihatnya seperti apa? Ya, di satu sisi sebenarnya kalau kita lihat dari tanggapan, lalu kemudian juga dari percakapan yang muncul, sebenarnya kalau dianggap menghalangi atau mengekang kebebasan berekspresi, saya rasa justru dengan makin banyaknya konten kreator, dengan makin banyaknya review produk maupun misalnya mungkin spot destinasi dan lain sebagainya, saya rasa justru malah sebaliknya ya. Kita rasanya sebagai pengguna tidak takut-takut lagi untuk berbicara gitu. Tapi memang, nah siapa sih yang mau kena masalah gitu ya? Siapa sih yang mau kena somasi? Walaupun mungkin dibelain sama netizen Indonesia, tapi kan tetap aja gitu males ya, harus berurusan dengan hukum dan lain sebagainya gitu. Jadi memang sebaiknya kalau bisa gitu kan, jangan menyampaikan segala sesuatu dalam nada atau kondisi kita sedang emosional, karena nanti akhirnya pasti reaksinya akan emosional juga. Baik, tadi Mas Enda menyinggung soal tidak takut-takut untuk berekspresi atau menyampaikan kritik dan pendapat di media sosial. Dan kalau kita lihat memang kayaknya zaman sekarang jari netizen itu taringnya bisa dibilang tuh makin tajam dalam menunjukkan komentar mereka atau mengupload di sosial media mereka. Kenapa ya Mas Enda, fenomenanya kok sekarang orang kayaknya semakin berani, semakin menunjukkan diri, semakin tidak takut-takut, itu pasti kan ada triggernya, kenapa tuh Mas Enda? Yang pertama sebenarnya karena kita tidak berhadapan langsung dengan pihak siapapun ya, artinya tidak bertatap muka dengan pihak brand maupun di pihak perusahaan atau mungkin dengan pejabat publik gitu. Jadi kita menyampaikannya dari jauh. Ada juga peribahasa yang mengatakan ya gampang sih kalau berani kalau dari jauh gitu ya. Jadi memang kadang-kadang faktor tidak berinteraksi langsung itu juga berpengaruh gitu, sehingga kata-kata kasar itu keluar. Tapi di sisi lain juga ada efek di mana ketika kalau kita tidak marah-marah, kalau kita tidak tarik tinggi istilahnya gitu, maka tidak diperhatikan atau tidak viral gitu ya, tidak diperhatikan. Itu juga akhirnya membuat
oh kalau gitu saya harus marah-marah nih biar diperhatikan. Oh kalau gitu saya harus tarik tinggi nih biar diperhatikan. Nah, jadi ada efek kayak semacam siklus ya, bahwa makin tinggi makin diperhatikan, akhirnya mau protes lagi atau mau komplain mau kritik lagi harus makin tinggi terus gitu. Itu akhirnya membuat jadi dunia internet kita jadi makin tidak sopan ujung-ujungnya. Jadi di satu sisi memang pemilik layanan, pemilik brand, termasuk sebenarnya pejabat publik juga harus lebih lebih sensitif ya, lebih cepat mendengar, jangan sampai harus diviralin dulu baru kemudian ditangani gitu. Karena akhirnya itu men-trigger agar orang memviralkan segala sesuatu agar kemudian masalahnya bisa selesai. Nah, tapi Mas Enda ya, seperti tadi saya katakan di awal, sebetulnya kejadian ini akan menjadi efeknya akan ada dua. Satu, ya tadi emang harus ngegas dulu nih, kayaknya baru diperhatikan gitu kan. Atau yang kedua, aduh jangan-jangan saya harus ngerem dulu, jangan sampai nanti disomasi. Tapi pertanyaan berikutnya seperti ini, katakanlah kita sebuah brand, atau katakanlah kita pejabat publik begitu ya, yang sebetulnya secara bijak meresponnya seperti apa sih? Karena kita sudah tahu, semua orang itu bisa memviralkan. Kita tidak bisa mengendalikan sebetulnya apa yang akan diposting. Yang pun yang bisa kita kendalikan adalah sikap kita sendiri, mungkin jangan sampai diviralkan gitu. Tapi kalau misalnya sudah terlanjur viral, wah ini katakanlah produk A jelek atau ini kelakuannya jelek, idealnya sebetulnya harusnya diabaikan saja tidak sih, di encounter dengan informasi yang memang kontradiktif dengan informasi viral yang disampaikan oleh netizen tersebut, Kang Enda? Jadi pejabat publik adanya di publik gitu ya. Brand juga tentunya layanan, baik itu layanan atau produk, semua ada di ruang publik gitu. Jadi akan sangat tidak bijak ketika misalnya kita justru mau ngelawan publik yang mana adalah konsumen kita sendiri, konstituen kita sendiri gitu. Bukannya malah jadi seolah-olah ya membela kehormatan, tapi justru malah mendapatkan sentimen negatif karena dianggap tidak mengerti, dianggap tidak sensitif dan tidak bisa menerima kritik gitu, seolah-olah jadi anti kritik kan. Jadi kalau kasus yang baru kemarin tadi ya dibahas, akan sangat baik ketika misalnya justru si konsumen itu dihampiri, diberikan produk sebanyak-banyaknya, disuruh nyobain, malah itu akan jadi promosi gratis kan, karena banyak netizen lain akan melihat, oh lucu nih, keren nih gitu ya, bisa jadi makin viral lagi dibanding dengan reaksi yang muncul sekarang dengan melayangkan somasi. Jadinya malah, ini apa sih, kan kayaknya mau butuh dukungan publik, butuh opini positif, butuh konsumen yang mau beli. Sekarang kita males dong sebagai konsumen kalau tiba-tiba nggak enak, tiba-tiba terus ini gampang banget sih ini produk atau brand malah melayangkan somasi, kan malah jadi serem ya kalau kita mau beli juga. Baik, Mas Enda terakhir, ini kan kita tidak bisa membendung lagi era yang sudah membuat culture masyarakat atau culture netizen mengekspresikan apa yang mereka punya dalam bayangan atau pikiran mereka. Dan kemudian itu dituangkan dalam sebuah ketikan atau postingan begitu. Bijaknya seperti apa sih kalau misalnya kita sebagai netizen ingin mengkomentari atau mengkritik sesuatu atau pejabat publik atau sosok, itu harus yang seperti apa? Etika-etika dan normanya seperti apa, Mas Enda? Yang pasti, yang pertama mungkin tidak ada yang 100% aman, dalam arti selalu saja ada resiko siapapun bisa jadi marah ya ketika dikritik gitu. Tapi bukan berarti tidak boleh mengkritik. Nah, kalau kita mau aman, minimal yang pertama kita lakukan kritik dengan mengungkapkan data dan fakta. Jadi ini loh datanya, ini loh bukan sekedar marah-marah, tapi memang ada data-datanya. Yeah. Tapi saya cermati ada juga banyak teman-teman yang sudah menyampaikan data, tapi menyampaikannya juga dengan nada emosional ya. Kadang-kadang ada yang bisa dimengerti, ada juga yang tidak. Misalnya ada layanan yang dia dipingpong misalnya gitu ya, bolak-balik nggak ada mendapat jawaban, akhirnya marah gitu. Nah, seringkali tapi kemarahan dan rasa emosional ini tidak menyelesaikan masalah, malah justru ya walaupun di satu sisi dia mendapatkan kepuasan ya sudah meluapkan kemarahannya, tapi masalahnya tidak selesai. Jadi yang pertama adalah gunakan data dan fakta. Yang kedua, fokus pada permasalahan. Jangan fokus pada marahnya, karena kalau fokus pada marahnya memang mungkin memuaskan, tapi masalah kita tidak selesai juga akhirnya gitu. Nah, yang terakhir kalau boleh sih sebenarnya ada kayak semacam value buat netizen lainnya gitu. Jadi sifatnya informatif. Kalau misalnya merasa bahwa ini tidak enak atau ini berbahaya atau misalnya ini tidak sehat, nah diinformasikan. Nah biarkan nanti netizen yang lain yang mengambil keputusan atau memiliki opininya sendiri-sendiri agar kemudian bisa mengambil keputusan sendiri-sendiri terhadap
layanan atau produk tersebut gitu. Jadi itu mungkin ya beberapa hal walaupun tidak akan 100% aman tapi minimal bisa melindungi sedikit kita dari somasi yang mungkin masih akan dilayangkan oleh produk atau brand yang tidak sensitif terhadap kebutuhan konsumen. Ya itu dia, ada esensi jurnalistik sebetulnya di dalam setiap postingan, dan tadi ya saya setuju tidak boleh ketika emosional atau nadanya tendensius gitu. Betul. Belum lagi ketika nanti ada netizen yang lain ahli kompor kan, bikin panas gitu, wah iya nih dan lain Makin sebagainya. kebakar kan Saya setuju jadinya. tuh, fokus pada solusi permasalahannya, jangan mentang-mentang sudah mendapatkan respon dari netizen, jadi yang terbakar malah tergoda untuk nge-retweet sesuatu hal yang nirfaedah. Baik, Enda Nasution, Koordinator Gerakan Bijak Bersosmed, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Newsline. Hatur nuhun.